Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumaida Salisa Nurmafida dengan NIM 080402211135 akan mempresentasikan tentang Inditex, perusahaan garmen terbesar asal Spanyol. Inditex merupakan perusahaan tekstil, desain, distribusi, dan retail fashion global. Kegiatannya meliputi distribusi retail pakaian, alas kaki, aksesoris, dan produk tekstil rumah tangga melalui berbagai format komersial yang melingkupi hampir seluruh sektor pasar. Profil perusahaan Inditex didirikan oleh Amancio Ortega sejak tanggal 12 Juni 1985 di Spanyol. Inditex adalah salah satu pengejar mode terbesar di dunia dengan 8 merek ternama yaitu Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, dan Uterqüe. Anak perusahaan ini beroperasi di 216 pasar melalui platform online atau 6.654 toko di 9 pasar. 53% pabrik Inditex berlokasi dekat dengan kantor pusat Arteixo, Spanyol. Inditex bekerja dengan 1.805 pemasok dan 8.543 pabrik di seluruh dunia. Berikut ini adalah susunan organisasi perusahaan Inditex. Analisis pemasaran perusahaan Inditex. Perusahaan Zara memiliki jumlah gerai 2.232, didirikan pada tahun 1975 dengan segmen pasar mode untuk pria, wanita, dan anak-anak. Perusahaan Pull&Bear memiliki jumlah gerai 982, didirikan pada tahun 1991 dengan segmen pasar, pakaian, dan aksesoris kasual untuk remaja. Perusahaan Massimo Dutti memiliki jumlah gerai 769, didirikan pada tahun 1991 yang sudah diakuisisi dengan segmen pasar, pakaian, dan aksesoris untuk pria dan wanita kosmopolitan. Perusahaan Bershka memiliki jumlah gerai 1096, didirikan pada tahun 1998 dengan segmen pasar, mode urban, dan modern untuk remaja. Perusahaan Stradivarius memiliki jumlah gerai 1015, didirikan pada tahun 1999 yang sudah diakuisisi dengan segmen pasar, pakaian kasual, dan feminim untuk remaja putri. Perusahaan Oysho memiliki jumlah gerai 646, didirikan pada tahun 2001 dengan segmen pasar lingerie, pakaian kasual, pakaian tidur, pakaian olahraga, pakaian renang, dan aksesoris. Perusahaan Zara Home memiliki jumlah gerai 563, didirikan pada tahun 2003 dengan segmen pasar, perusahaan rumah tangga, dan dekorasi rumah. Perusahaan Uterqüe
memiliki jumlah gerai 82, didirikan pada tahun 2008 dengan segmen pasar aksesoris berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Saluran pemasaran perusahaan Inditex. Yang pertama, iklan. Inditex sudah memiliki branding dan track record yang bagus, sehingga termasuk perusahaan yang tidak bergantung pada iklan. Kedua, sales promotion. Perusahaan-perusahaan di dalam naungan Inditex rutin memberikan potongan harga besar-besaran di setiap periode perayaan tertentu, termasuk perayaan ulang tahun perusahaan dan private discount untuk customer loyal. Yang ketiga, direct selling. Zara melakukan komunikasi pemasaran melalui direct selling dengan cara menggunakan berbagai sarana seperti internet, telepon, SMS, email, dan chatting. Analisis keuangan perusahaan Inditex. Amancio Ortega melalui Initial Public Offering atau disebut dengan IPO pada tahun 2001 dengan menjual 140 juta produk. Pada tahun 2021, Zara mengalami peningkatan dan membuka kembali beberapa gerai yang sudah ditutup sebelumnya karena COVID-19. Pada tahun 2013 sebelumnya, penjualan selama kuartal 1 menurun, yaitu pada bulan Februari sampai April, dan naik kembali pada kuartal 2 dalam 6 minggu pertama. Pada tahun 2019, laba bersih Zara naik menjadi 421 juta euro dari kerugian 409 juta pada tahun sebelumnya. Mengalahkan perkiraan 4,88 miliar euro, penjualan Zara Inditex naik menjadi 4,94 miliar euro. Pada penjualan online sebanyak 67% di tahun 2019 dan naik sebesar 102% pada tahun 2020. Berikut adalah analisis SWOT perusahaan Inditex. Kekuatan perusahaan Inditex. Yang pertama, track record Inditex di industri fashion sudah terbukti secara global. Kedua, berhasil mempertahankan model bisnis terintegrasi tinggi dalam setiap proses produksi dan penjualan. Ketiga, fokus pada peningkatan customer experience. Yang keempat, pengujian dan analisis yang ketat terhadap kualitas produk. Yang kelima, penggunaan teknologi RFID untuk manajemen inventaris. Yang keenam, rantai pasokan yang efisien sebagai unggul kompetitif. Kelemahan perusahaan Inditex. Yang pertama, beberapa tuntutan hukum terhadap Zara atas pelanggaran desain. Kedua, publisitas negatif Inditex karena keluhan diskriminasi rasial. Peluang perusahaan Inditex. Yang pertama, fokus yang lebih besar pada toko online. Kedua, lingkup augmented reality di retail. Ancaman perusahaan Inditex. Yang pertama, risiko keuangan karena fluktuasi pertukaran mata uang. Kedua, gangguan bisnis akibat wabah virus corona. Kesimpulan dari analisis SWOT perusahaan Inditex yaitu Inditex telah berkembang pesat berhasil melawan sekian banyak hambatan yang menimpa merek fashion lain sehingga Inditex layak untuk menjadi pemimpin di kelasnya. Kekuatan inti Inditex terletak pada pengelolaan model bisnis yang terintegrasi sehingga dapat menciptakan core bisnis yang unik atau berbeda, tetapi tetap efektif dan efisien. Inditex telah mengelola rantai pasokan dengan sangat baik dan juga membuka jaringan retail besar yang telah dioptimalkan untuk mencakup lebih dari 100 negara di 5 benua. Popularitas Inditex terletak pada inovasi yang berorientasi pada pelanggan, tetapi juga fokus pada keberlanjutan perusahaan yang menjunjung tinggi kepuasan pegawai. Di masa yang akan datang, Inditex berencana tumbuh lebih dekat dengan hati pelanggan, sehingga Inditex berinvestasi besar dalam teknologi untuk membuat pelanggannya lebih nyaman dalam berbelanja, serta menjadi daya tarik bagi generasi berikutnya. Inditex memiliki kekuatan dan keunggulan di banyak aspek, tetapi terdapat tantangan lain di masa depan. Meski berhasil mengatasi sebagian besar tantangan, tetapi persaingan di masa depan semakin ketat, sehingga Inditex harus mengatasi kekurangan-kekurangan internal, serta memperbaiki segala kekurangan yang selama ini belum mendapat perhatian khusus. Meski saat ini kekurangan tersebut tidak menjadi masalah tersendiri, tapi
Perkembangan industri yang semakin keras memerlukan strategi yang lebih ekstra. Inditex perlu lebih banyak berinvestasi dalam pemasaran untuk mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan dan memenangi persaingan industri ke depannya. Strategi pengembangan perusahaan Inditex. Inditex dapat menyempurnakan kekuatan teknologinya dalam format back-end sekaligus front-end sehingga dapat memberi dampak yang lebih besar bagi kekuatan dan keunggulan perusahaan. Akan tetapi lebih baik juga Inditex menggunakan return on equity and asset untuk meningkatkan report keuangan sehingga memungkinkan Inditex untuk lebih dilirik oleh investor internasional dan dapat membandingkan perkembangan keuangan Inditex dengan berbagai perusahaan global. Inditex harus fokus pada peningkatan customer experience dalam pembelian dan pasca pembelian untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas dari para customer. Sekian dari materi saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau materi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.